Pagi, Safa. Anak-anak semua yang bisa on cam boleh silakan on cam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Udah pada sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Jadi semangat ya belajar hari ini karena udah sarapan. Oke, hari ini kita akan membahas karena anak-anak adalah orang-orang yang sukses. Kali ini kita akan membahas materi mengenai hubungan kesuksesan dan bangun pagi. Nah, kesuksesan berasal dari kata sukses. Nah, sukses itu sebuah kata yang setiap orang di dunia ini ingin mencapainya, ingin memilikinya. Namun, belum tentu semua orang bisa mengejarnya, mendapatkannya, menjelaskan apa itu sukses. Nah, apa sih sebenarnya yang dinamakan sukses itu? Anak-anak ada yang tahu? Ada yang tahu nggak sukses itu apa? Baik, kalau tidak ada, Ibu jelaskan ya. Sebelum masuk pada apa sebenarnya sukses itu, mari kita lihat terlebih dahulu bahwasannya setiap manusia itu pasti ingin sukses. Nah, sukses itu ada yang ingin sukses memperoleh kesuksesan dari usaha, dari sukses karir, sukses pendidikan, dan sukses menyelesaikan proyek dan sebagainya. Nah, sebelum masuk pada makna dari sukses itu sendiri, mari kita masuk pada slide pertama. Maaf. Oke. Masuk pada slide pertama, yang mana pada kehidupan kita sekarang ini, sebagian orang banyak dan orang sekitar kita mengaitkan kesuksesan hidup seseorang itu bila dia memenuhi atau mencapai 3 TA ini. Yang pertama itu ada harta. Nah, yang pertama harta. Jadi orang di sekitar kita dan sebagian banyak orang itu menganggap kesuksesan hidup seseorang itu hanya pada saat seseorang itu memiliki harta, seperti ada uang, aset, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada tahta. Nah, sebagian orang di lingkungan kita, sebagian banyak orang itu mengaitkan kesuksesan hidup seseorang itu jika seseorang itu meraih tahta, seperti dia menjadi, misalnya di sini ada presiden, ketika dia menjadi presiden atau jadi pemimpin atau menjadi bos atau sebagainya, itu orang melihat itu ketika dia menjadi pemimpin itu berarti dia sudah sukses. Kalau tidak jadi pemimpin, dia tidak sukses. Nah, yang ketiga ada cinta. Nah, di sini cinta maksudnya adalah keluarga. Jadi orang mengaitkan kesuksesan orang itu jika dia memiliki keluarga yang memiliki harta dan tahta. Jadi keluarganya itu memiliki uang, memiliki jabatan dalam pekerjaan. Nah, namun pada 3 hal ini bukan dan tidak harus kalian jadikan patokan untuk kesuksesan hidup kalian sendiri, karena setiap orang di dunia ini adalah orang yang sukses. Nah, bagaimana dia sukses itu hanya dia yang tahu, dan bagaimana dia sukses dia yang tahu sendiri. Nah, oke, berarti kita lanjut pada slide kedua.
Nah, kesuksesan. Apa sih kesuksesan itu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai sukses? Ayo, ada yang ingin menyampaikan? Oke, baik. Ali ya. Apa itu, Ali? Proses usaha dari seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Oke, jadi menurut Ali, sukses itu adalah proses seseorang untuk mencapai tujuan ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjut ya. Nah, ada yang kenal Barack Obama? Oke, siapa ya yang nggak kenal Barack Obama adalah orang yang sukses. Nah, Barack Obama memiliki pendapat bahwasanya sukses itu bukanlah seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan, namun mengenai perbedaan yang bisa dihasilkan dalam hidup orang-orang. Nah, maksud dari pendapat Barack Obama ini, suksesnya hidup seseorang itu bukan seberapa dia banyak uang, tetapi mengenai perbedaan yang dia hasilkan dalam hidupnya. Misalnya hari ini dia lebih baik dari hari kemarin. Itu adalah sukses. Nah, yang tadi dikatakan Ali juga benar. Kesuksesan itu adalah proses orang mencapai apa impiannya dia. Nah, selanjutnya ada Nah, jadi sukses itu apa? Nah, menurut KBBI, sukses itu berarti berhasil atau beruntung. Nah, jadi yang tadi kata Ali, proses orang untuk mendapatkan tujuannya, nah benar bahwasannya sukses itu adalah berhasil dan beruntung kita dalam mencapai tujuan kita. Nah, jadi secara garis besar, sukses itu adalah sebuah proses. Sukses bukan hanya pada saat kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, namun juga bagaimana kita memperolehnya. Maka dari itu, penting untuk kita memiliki mimpi dan membuat tujuan. Yang paling penting selalu berproses setiap hari untuk mencapainya. Jadi, dalam hidup kita itu, karena kita adalah orang yang sukses, kita perlu memiliki mimpi dan membuat tujuan. Namun, kita tidak bisa berpatokan pada mimpi dan tujuan karena tidak semata-mata dalam kita sukses itu kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Namun, bagaimana proses yang kita jalani untuk kita mendapatkan hasil dari mimpi dan tujuan kita tersebut. Misalnya nih, kalau ibu nih, ibu bisa lebih baik dari hari kemarin, ibu bersyukur karena ibu berarti sudah sukses karena lebih baik daripada hari kemarin. Itu juga kita dinamakan sukses. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Suara ibu terdengar jelas kan? Iya. Oke, baik. Nah, lalu apa hubungannya sukses dan bangun pagi? Nah, hari ini anak-anak pada bangun jam berapa nih? Pada bangun jam berapa? Oh, bagus sekali. Setengah 4. Nah, oke, bagus sekali Ali. Yang lain bangun jam berapa nih? Apa kesiangan hari ini? Oke, Pak. Baik, sebelum kita lanjut
sebelum ibu melanjutkan jelaskan hubungan sukses dan bangun pagi itu, ibu punya game nih. Kalau misalnya ibu bilang buka, kalian buka mikrofonnya lalu bilang hore. Terus kalau ibu bilang saya siapa, kalian jawabnya orang sukses. Ngerti nggak? Bisa nggak? Anak-anak? Oke, baik. Kalau ibu bilang ibu bilang buka, berarti buka mikrofonnya lalu bilang hore. Jika ibu bilang saya siapa, orang sukses jawabannya ya. Oke, buka. Oke. Saya siapa? Hore. Oke, karena kita semuanya orang sukses. Oke, nah ibu lanjut ya membahas tentang hubungan sukses dan bangun pagi. Nah, hubungannya itu pertama, bangun pagi akan membuat pikiran kita lebih jernih dan berenergi. Maksudnya, kalau ketika kita bangun pagi, pikiran kita lebih jernih. Nah, apalagi kita daring nih ya, belajar daring. Nah, dengan bangun pagi itu pikiran kita lebih segar untuk menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan kita lebih bersemangat. Nah, pernah ngerasain nggak bangun pagi itu semangat banget gitu? Pernah ya? Oke. Oke, yang kedua itu ada kamu punya waktu lebih untuk menyelesaikan tugas personalmu. Nah, kalau sekarang kita daring kan banyaknya di rumah. Nah, tugas personal misalnya, kalau misalnya offline itu nggak bisa bantu orang tua dulu nih, seketika daring kan bisa bantu orang tua nih kalau kita bangun pagi, jadi bantuin orang tua atau enggak merapikan tempat tidur atau kamar ataupun ruangan yang kita gunakan untuk nanti kita belajar daringnya. Jadi kan kalau suasana pun nyaman, suasana bersih, kita juga lebih semangat nih untuk belajarnya, terus lebih nyaman juga. Nah, kalau kita bangunnya kesiangan kan nggak bisa mempersiapkan itu semua. Nah, yang ketiga ada bangun pagi memberikan kamu kepuasan tersendiri. Nah, maksud kepuasan tersendiri itu kayak tadi, kan kalian bilang pernah ya ngerasain bangun pagi itu lebih semangat, terus pikiran lebih jernih juga, lebih segar, dan terus pelajaran juga lebih masuk gitu, materi lebih paham, jadinya kepuasan tersendiri. Ibu juga ngerasain itu kalau misalnya bangun pagi tuh, terus kalau kuliah online nih lebih paham gitu materi yang masuk karena lagi jernih banget gitu, lagi segar pikirannya, terus pikiran juga nggak terganggu sama aku harus ngerjain ini, tapi karena pikiran juga udah siap karena kita bangun lebih awal. Nah, yang keempat itu ada bangun pagi memberikan kamu waktu yang lebih efisien. Nah, waktu yang lebih efisien seperti apa? Ya, seperti tadi, kamu bisa mengerjakan tugas personalmu seperti membantu orang tua atau merapikan kamar, mempersiapkan ruangan untuk nanti belajar online, atau mengerjakan apa yang kamu sukai menjelang kamu melakukan belajar daring. Misalnya kamu sebelum memulai pembelajaran daring, kamu harus mendengarkan musik untuk lebih rileks lagi gitu. Nggak apa-apa, berarti kan kamu lebih banyak waktu efisien gitu. Tidak hanya bangun tidurnya kesiangan terus harus dadakan ngikutin kelas. Kan lebih enak kan kalau punya waktu yang lebih efisien. Nah, yang kelima, ada pekerjaan bisa dikerjakan lebih cepat dan selesai lebih cepat. Nah, jadi kalau bangun pagi nih, kalau kita bangun pagi kan kelasnya misal mulai kelas itu 7.45. Terus kalian bangun pagi. Nah, sudah selesai nih bantu orang tua, mempersiapkan diri untuk belajar online. Nah, sembari menunggu kelas online-nya dimulai, kita bisa sembari untuk mengerjakan tugas begitu. Kan ini 7.45, tapi kita udah siap nih jam 7. Kan masih ada 45 menit. Nah, bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas, sembari mengerjakan tugas menunggu kelas akan dimulai. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya
pergantian kelas kalau masih lama, kita bisa gunakan waktu kita untuk sembari ngerjakan tugas lagi. Nah, lalu masuk pada kita bisa tidur lebih awal pada malam harinya, karena kita nggak punya alasan untuk tidur larut malam karena tugas kita sudah kita selesaikan pada siang hari. Nah, kamu bisa punya waktu untuk melakukan refleksi sebelum memulai hari. Nah, sebelum bisa kamu melakukan refleksi, misal pagi setelah semuanya siap, sebelum memulai hari, misal belajar online dan segalanya, kamu bisa melakukan refleksi nih. Misalnya hari kemarin saya saya telat mengumpulkan tugas nih. Nah, kenapa saya bisa telat mengumpulkan tugas? Karena saya tidak mengecek Google Classroom ada tugas, sehingga ketika saya mengecek saya sudah telat banget untuk mengerjakan tugas dan saya mengumpulnya juga telat. Nah, refleksi dirinya sebelum memulai hari atau mulai belajar online, ini kenapa nih saya kemarin telat mengumpulkan tugas? Saya harus bagaimana nih agar tidak telat mengumpulkan tugas? Nah, solusinya saya harus mengecek Google Classroom agar saya tahu nih tugasnya apa, agar saya bisa mengerjakan lalu saya tidak telat lagi. Nah, begitu. Jadi, hubungan sukses dan bangun pagi bisa lebih memberikan kita waktu yang lebih efisien untuk mengerjakan segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini ada yang anak-anak ibu ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tidak ada, Bu, paham. Oke. Nah, untuk slide selanjutnya, Ibu ada tips mudah bangun pagi. Nah, yang pertama itu ada mulai secara bertahap. Secara bertahap ini maksudnya, kalau misalnya tadi siapa Ali biasanya bangun jam 4 ya Ali? Apa setengah 5? Halo Ali. 4 paling telat jam 4. Oke, jam 4 paling telat ya. Nah, misalnya Ali biasanya bangun jam 4 lah gitu. Terus biasakan coba alarmnya 15 menit sebelum jam 4 gitu. Jadi nanti jadinya bertahap. Misalnya hari ini misal seminggu ini 15 menit sebelum jam 4. Terus minggu depannya lagi setengah jam sebelum jam 4. Jadinya nanti secara nggak langsung akan terbiasa kita untuk bangun pagi. Nah, yang kedua itu tidur lebih awal. Tidur lebih awal ini, nah, ini sering nih kita lakukan. Baik kamu ataupun ibu pasti main HP nih sebelum tidur. Jadi, kalau untuk mudah bangun pagi, kita harus tidur lebih awal. Lalu pas kita tidur, usahakan kita nggak megang HP. Karena ketika kita megang HP, selain layar HP kita itu, kita juga pasti scroll media sosial, WhatsApp, IG, Twitter, game, dan sebagainya. Jadinya nggak jadi tidur kitanya, jadi kita bakalan tidur larut malam, jadi nanti pagi nggak bisa bangun pagi. Nah, yang ketiga buat niat bangun pagi. Nah, ketika mau tidur itu niatkan dalam hati, saya besok mau bangun pagi. Insya Allah itu kita akan bangun pagi. Nah, jadikan bangun tidur sebagai motivasi. Sebagai motivasi bagaimana? Tak perlu menunggu ada keperluan khusus atau darurat untuk bangun pagi. Bangun kebiasaan bangun pagi demi tujuan positif untuk diri sendiri. Nah, maksudnya di sini sebagai motivasi misalnya kalau saya bangun pagi, saya lebih bisa efisien nih waktu saya gunakan, tugas saya lebih cepat selesai, terus saya belajar juga lebih memahami gitu. Terus yang kelima dan keenam itu jangan bermain ponsel saat pertama buka mata. Nah, pas pertama kali melek itu jangan cari HP, tapi pada dasarnya apalagi di zaman kita sekarang semuanya serba online, pasti yang paling dekat sama kita adalah HP, kan? Nah, namun usahakanlah ketika kita pertama kali melek, jangan buka HP dulu. Tapi kalau misalnya nih, yang keenam kan segera menyalakan lampu saat bangun. Nah,
Kalau kita bangun tidur itu, kita menyalakan lampu terlebih dahulu. Nih, lampu terlebih dahulu. Tidak mencari HP. Nah, menyalakan lampu, terus misalnya kita mau subuhan, kita sholat ambil wudhu, subuh dulu, baru setelah kita selesai sholat subuh, kita mengecek HP kita untuk apa sih kegiatan kita pada hari ini, kita ada kelas jam berapa, tugas apa yang harus kita kerjakan gitu. Jadi kan lebih banyak waktunya untuk melakukan kegiatan di pagi hari. Dan kalau kita pertama kali melek nih buka HP, pasti kita akan tidur lagi gitu. Pernah nggak sih gitu kalau misalnya bangun tidur, buka HP, tahu-taunya ketiduran lagi? Pernah nggak? Pernah, Bu. Oh, iya makanya. Jadi usahakan kalau misalnya bangun pagi, jangan cari HP dulu ya. Kita sama-sama untuk menyalakan lampu terlebih dahulu nih. Sholat dulu, baru kita lihat kegiatan kita hari itu apa aja di HP. Karena kan daring, jadi yang paling dekat sama kita adalah HP. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, kalau paham berarti dari tadi kita ngebahas tentang sukses, lalu hubungan sukses dan bangun pagi itu apa sih yang anak-anak ibu maknai tentang sukses itu sendiri? Nah, apa yang dimaknai mengenai sukses itu sendiri? Sukses itu kayak pencapaian yang kita raih dalam beberapa waktu dari proses yang udah kita kerjain, Kak. Oke, jadi menurut Ali sukses itu adalah hal yang kita raih dalam beberapa waktu melalui proses ya Ali. Oke, terima kasih Ali. Yang lain gimana nih? Maknain sukses gimana akhirnya? Ibu, sukses itu proses kita lebih baik dari hari kemarin, dan sukses itu tidak melalui harta dan tahta, tetapi menjadi lebih baik juga sukses, Bu. Oke, makasih Ezhar. Jadi menurut Ezhar itu sukses itu adalah proses kita menjadi lebih baik dari hari kemarin ya Ezhar. Terus tidak melupakan harta dan tahta, kita menjadi lebih baik juga adalah sukses. Oke, yang lain gimana? Oke, kalau nggak ada lagi nih, apakah kalian akan bangun pagi? Akan mencoba untuk bangun pagi? Iya, kenapa tuh Dina? Dina kenapa mau bangun pagi, Din? Karena orang sukses ya, Din? Oke, makasih Dina. Nah, yang lain gimana nih? Lain gimana? Yo. Buka. Ini ya, Bu, saya Bu. Ore. Pagi, Bu. Bangun pagi. Ezhar mau bangun pagi. Ya, biar aktivitas sama kewajiban saya sebagai pelajar jadi lancar, Bu. Oke, bagus banget Ezhar. Bagus banget Ezhar. Makasih Ezhar. Jadi Ezra pengen bangun pagi karena biar aktivitasnya berjalan dengan baik ya, walaupun online ya sebagai pelajar. Oke. Oke nih, kayaknya udah mulai nggak fokus nih. Coba nih, buka. Oke. Saya siapa? Orang sukses. Orang sukses. Nah, tadi katanya mau coba bangun pagi nih karena mau lebih
efisien lagi nih waktunya sebagai pelajar walaupun daring, terus ingin jadi orang sukses. Nah, upaya apa nih yang kalian lakukan untuk mudah bangun pagi? Pasang alarm, Kak. Oke, pasang alarm. Lagi apa lagi nih? Oh, tidurnya lebih cepat. Terus apa lagi? Terus apa lagi, ayo? Niatkan bangun pagi. Oke, niatkan bangun pagi. Apa? Apa, Dwi? Oh, baca doa. Oke. Ya, tidur baca doa ya, Dwi. Kalau nggak baca doa, ntar mimpi-mimpi buruk. Ya, terus apa lagi nih? Upaya apa nih yang kalian lakukan agar mudah bangun pagi? HP-nya dimatiin, Bu. HP-nya dimatiin. Dimatiin. Oke, terus apa lagi? Maksimalin waktu di siang hari. Oke, maksimalin waktu kegiatan. Oke, maksimalin waktu di siang hari. Oke, biar tidurnya bisa cepat ya. Baik. Yang lain gimana? Oke. Ngikut yang lain. Berarti Mbak ini ya, Din, juga matikan HP, tidur lebih cepat ya, Dina ya. Oke. Oke, sejauh ini anak-anak ibu masih ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami? Kak, Ya. kalau waktu tidur untuk belajar sama SMA kan beda-beda. Wajarnya itu kalau belajar SMA itu jam berapa sih, Kak? Sewajarnya tidur itu yang kan kita butuh tidur itu 8 jam kan, biar kita juga lebih baik, terus sehat juga. Tidur yang sehat itu 8 jam. Jadi sebenarnya mau anak SMA atau kuliah ataupun orang tua emang maksimalnya tidurnya harus 8 jam. Nah, kalau misalnya kitanya bangun jam 5, bisa tuh kita tidur jam 10 atau jam 9 malam kita udah tidur karena tubuh kita juga perlu istirahat. Gitu, Ali. Jadi selama ini Ali tidur jam berapa nih, Ali? Saya biasanya jam 10, Kak. Setengah 11, jam 11. Oke, paling malam jam 11 ya. Nah, yang lebih baik itu tidurnya kita harus cukup tidur itu 8 jam ya, Ali. Jadi nggak ada bedanya baik anak SMA atau anak kuliahan juga harus tidurnya itu harusnya 8 jam. Tapi karena ada sesuatu hal yang mungkin bisa menyebabkan kita tidur larut malam, tapi jangan jadikan kebiasaan untuk tidur larut malam. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, Eza. Kan saya tidur malamnya itu misalnya cuma sebentar doang. Jam. Terus kalau dilanjutin sama tidur siangnya itu kira-kira efisien nggak, Kak? Oke, efisien apa enggak itu kan tubuh kita butuh waktu 8 jam kan untuk istirahat. Nah, kalau misalnya cuma tidur 4 jam, itu Ejar kenapa tuh tidur cuma 4 jam? Ngerjain apa? Kadang tugas-tugas sekolah, Kak. Oh, tugas-tugas sekolah. Nah, mungkin bisa Ejar maksimalin misalnya di siang hari. Kalau misalnya Ejar cuman bisa tidur 4 jam, mungkin ketika udah selesai tugasnya semua bisa Ejar lanjutkan mungkin ya tidurnya ya. Karena pada dasarnya ya tadi kita butuh istirahat itu selama 8 jam. Tubuh kita itu perlu istirahat selama 8 jam. Efisien atau enggak hanya tubuh Ezar yang tahu. Ezar udah cukup nggak sih istirahatnya? Gitu. Kalau menurut tubuh Ejar itu istirahat 4 jam sudah cukup, berarti sudah itu. Tapi kalau Ejar merasa kurang cukup, ya berarti Ejar harus cari waktu untuk istirahat. Tapi kewajiban yang lain sebagai pelajar juga harus dituntaskan terlebih dahulu. Gitu ya, Ejar? Ya, Bu.
Oke, yang lain gimana? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu kira materi kita sampai di sini. Semoga materi kita pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi baru untuk kita semua, bahwasanya semua orang di dunia ini adalah orang yang sukses. Nah, jangan menjadikan patokan orang lain sebagai patokan diri kita untuk sukses seperti apa, karena yang menjalani kita sendiri. Yang harus ditekankan pada diri kita adalah orang yang sukses. Bagaimana prosesnya hanya kita yang tahu, tidak perlu mengikuti penilaian orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Nah, baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak Ibu semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya, Esa. Terima kasih Ezar, Dina. Jaga kesehatan ya. Semangat ujiannya nanti.